Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat dan semangat selalu teman-teman semuanya. Di pertemuan ketujuh mata kuliah analisa keputusan, kita akan belajar tentang kriteria majemuk berbasis indeks kinerja. Sebelum dimulai, seperti biasa, marilah kita persiapkan dulu ya gelas kosongnya. Jadi di sini teman-teman harus jadilah seperti gelas kosong yang siap menerima pengetahuan, ilmu baru ataupun informasi baru ya. Nanti mengubahnya menjadi pelajaran sesuai bentuk dan kapasitas ukurannya ya. Apapun yang masuk nanti, kalau air yang masuk itu kan di dalam gelas akan menyesuaikan ya. Seberapa sih dia bentuknya seperti apa, kapasitasnya seperti apa, itu akan menyesuaikan. Jadi dipersiapkan ya gelas kosongnya, pastikan teman-teman sudah mau menerima materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, untuk kelancaran dan juga kemudahan mempelajari materi, silakan teman-teman berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, mengingatkan kembali jangan lupa mengisi presensi pada Litera ya, dan juga konfirmasi kehadiran dosen serta konfirmasi kesesuaian dengan RPS. Ya, pertemuan ketujuh kita akan membahas bab kelima ya. Bab kelima itu tentang kriteria majemuk berbasis indeks kinerja. Tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu menerapkan metode pengambilan keputusan untuk persoalan yang multi kriteria dan juga multi pakar. Jadi di sini ada beberapa kriteria dan ada beberapa sumber yang menilainya ya, multi pakar. Nah, ini berbasis indeks kinerja secara mandiri, bertanggung jawab, sistematis dan juga terukur. Lalu untuk capaian pembelajarannya, mampu menerapkan metode pengambilan keputusan yang sesuai untuk persoalan yang multi kriteria dan juga multi expert. Oke, untuk submaterinya kita akan belajar tentang metode comparative performance index atau CPI ya, lalu metode bias dan metode eksponensial. Ya, untuk teknik analisis yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan ada kriteria majemuk ya berbasis indeks kinerja itu ada 3 ya, ada metode bias, comparative performance index atau CPI, dan juga metode MPE atau metode perbandingan eksponensial. Yang pertama kita akan bahas tentang metode bias ya. Nah, metode bias ini termasuk pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa adanya percobaan ya, dibantu dengan penggunaan nilai peluang, ada nilai peluangnya dengan suatu prosedur yang disebut dengan kriteria bias ya. Nah, untuk metode bias ini salah satu teknik untuk melakukan analisis pengambilan keputusan yang tepat dari beberapa alternatif, dari sejumlah alternatif. Tujuannya untuk menghasilkan keputusan yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai kriteria tadi ya. Nah, untuk pembuatan keputusan dengan metode bias ini dilakukan dengan secara kuantifikasi ya, kuantifikasi kemungkinan suatu kejadian dan nantinya dinyatakan dengan suatu bilangan antara 0 sampai dengan 1, 0 dan juga 1 ya. Jadi metode bias ini memuat ada konsep probabilitasnya ya. Probabilitasnya sebagai dia derajat di mana suatu pernyataan itu dipercaya benar ya. Metode bias juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan untuk memperbaharui tingkat kepercayaan dari suatu informasi. Jadi penggunaan bias dalam mengambil keputusan itu memungkinkan pembuat keputusan untuk membangun satu model ketidakpastian dari suatu kejadian yang terjadi dengan cara menggabungkan ya pengetahuan umum dengan fakta yang dari hasil pengamatannya. Beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari penggunaan metode bias ini ya. Yang pertama, untuk kelebihannya itu mudah untuk dipahami.
Yang kedua hanya memerlukan pengkodean yang sederhana ya, dan juga lebih cepat dalam perhitungannya. Tapi kekurangannya pada teori bias ini satu probabilitas saja itu tidak bisa mengukur seberapa dalam sih tingkat keakuratannya. Oke, untuk konsep umumnya ya, gambaran konsep dari metode bias ini, dia itu merupakan kuantifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dinyatakan oleh bilangan antara 0 dan juga 1 ya. Untuk bobotnya, karena tadi ada probabilitas, tapi pembobotannya didasarkan pada tingkat kepercayaan keyakinannya ya, pengalamannya, dan juga dari latar belakang pengambil keputusan. Ini adalah untuk persamaan dari metode bias. Nah, jadi nilai total I ya, total nilai I sama dengan sigma nilai IJ dikali dengan kriterianya. Di mana total nilai I ini adalah total nilai akhir dari alternatifnya ya, dari alternatifnya. Dan nilai IJ ini adalah nilai alternatif ke berapa dan pada kriteria ke J ya. Untuk kriteria J adalah tingkat kepentingan atau bobot kriteria ke J. I itu jumlah alternatifnya tergantung ada berapa, dan J juga jumlah kriterianya. Contohnya, seorang mahasiswa ingin membeli laptop untuk kebutuhan kuliah. Ada 3 alternatif merek yang dipertimbangkan dengan spesifikasi yang sama, yaitu ada merek X, Y, dan juga Z. Dengan 3 kriteria, yaitu dilihat dari kualitasnya, harga, dan juga berat laptop. Ya, penilaian alternatif pada masing-masing kriteria menggunakan skala ordinal dari 1 yaitu sangat kurang, sangat kurang bagus sampai ke 5 itu sangat bagus. Jadi nanti penilaiannya ada 1, 2, 3 pembobotannya 3, 4, dan 5. Kalau 1 itu sangat kurang bagus dan 5 sangat bagus. Oke, dari contoh tadi dibuatlah matriks keputusannya ya. Tadi ada berapa alternatif? Ada 3 alternatif, merek X, merek Y, dan merek Z. Nah, di sini untuk kriterianya ada 3 juga, kualitasnya, harga, dan juga berat. Untuk pembobotan menggunakan skala ordinal ya. Skala ordinal itu 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, 1 itu sangat kurang bagus ya. 2 itu misalkan kurang bagus, 3 itu cukup bagus, 4 itu bagus, dan 5 adalah sangat bagus, misalkan seperti itu. Nah, kita beri bobot kriterianya. Bobot kriterianya itu kalau dijumlahkan nanti harusnya adalah 1 ya, harus 1. Jadi ini kalau di kasus sebelumnya itu sebagai ketidakpastiannya ya. Bobotnya untuk kualitas 0,3 atau 30% lah kita mempertimbangkan kualitas itu dalam pembelian laptop ya. Untuk harga paling besar karena mungkin ada budget yang terbatas ya. Jadi ini lebih diprioritaskan daripada kriteria lain. Dan juga untuk berat sama dengan kualitas nih. Bobotnya 0,3. Jadi nanti kalau dijumlahkan ada 1 ya. Nah, lalu kita mempertimbangkan untuk menilai masing-masing alternatifnya. Untuk nilai X, merek X, Y, dan Z. Misalkan di merek X ini, untuk kualitas diberi, oh dia bagus, bobot 4, berarti dia bagus kualitasnya. Untuk harga juga bagus lah. Untuk berat dia cukup bagus atau tidak terlalu sesuai dengan harapan kita lah, cukup lah ya. Untuk yang Y, kualitasnya 5, harga 5, dan beratnya diberi nilai 4 ya. Yang Z 5, 3, dan juga 5. Tuh, jadi kita tentukan bobot kriterianya dan juga tadi ya penilaian dari masing-masing kriterianya. Setelah itu masukkan ke dalam persamaan metode bias ya, persamaannya yang ini. Jadi kita tinggal kalikan nih untuk alternatif X ya. Alternatif X itu berarti total nilai X-nya adalah ini ya, nilai IJ dikali dengan kriterianya ya.
nilainya adalah 4 dikali dengan bobotnya. Bobot kriterianya 0,3 ya. 4 dikali 0,3 ditambah 4 dikali 0,4 ditambah 3 dikali 0,3. Makanya diperoleh untuk alternatif X adalah 3,7. Lalu untuk alternatif Y, berarti yang ini 5 dikali 0,3 ditambah 5 dikali ini ditambah 4 dikali ini ya. Hasilnya 4,7. Alternatif Z ya, alternatif Z merek Z 5 dikali yang 0,3 ditambah 3 dikali ini ditambah yang 5 dikali 0,3. Jadi nilainya adalah 4,2. Nah, setelah itu dari sini ambillah yang nilainya itu total nilainya paling besar ya. Ambil alternatif yang total nilainya paling besar. Berarti adalah kita harus pilih yang alternatif yang Y. Ya, kalau tadi sudah diperoleh nilai alternatifnya dan kita sudah menemukan mana sih yang paling tinggi ya dari tinggi ke rendah. Oke, dari tabel ini lalu dibuatlah peringkat ya, diberi peringkat seperti ini. Nah, peringkat ini adalah yang nilainya paling tinggi diberi peringkat 1, ranking lah ya, istilahnya adalah ranking. Yang terbesar kedua berarti yang ini ya, ranking 2 atau peringkat 2, dan yang terkecil 3,7 berarti dia peringkat 3 ya. Nah, jadi dari sini kalian dari hasil perhitungan nilai alternatifnya baru diberi peringkat dari masing-masing alternatif. Lanjut ke metode kedua yaitu Comparative Performance Index ya atau CPI. Nah, ini biasanya untuk menilai kinerja. Atau metode CPI ini merupakan indeks gabungan dari atau composite index yang dapat digunakan untuk menentukan penilaian ataupun peringkat dari berbagai alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Oke, jadi kita menilai dan juga memberi peringkat untuk yang di CPI. Nah, metode ini digunakan untuk penilaian dengan kriteria yang tidak seragam. Kriterianya tidak seragam. Untuk persamaannya pakai yang ini sebetulnya ya. Yang ini adalah untuk persamaan nilai persamaan dari metode CPI di mana AIC ini adalah nilai alternatif ke I pada kriteria C. Lalu untuk XIJ min ya, itu alternatif ke I pada kriteria awal minimum ke C, dan selanjutnya ini adalah untuk keterangannya ya, keterangan dari persamaan tersebut. Oke, untuk melakukan penilaian berdasarkan metode CPI ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalian harus identifikasi dulu kriteria tren positifnya ya. Semakin tinggi nilainya akan semakin baik. Dan juga identifikasi kriteria tren negatif. Yang negatif ini semakin rendah nilainya berarti semakin baik ya. Untuk yang kedua, untuk kriteria yang tren positif, tadi kan kita bedakan ya tren positif dan tren negatif. Untuk yang tren positif, nilai minimum pada setiap kriteria ditransformasi ke 100. Sedangkan nilai yang lainnya ditransformasi secara proporsional lebih tinggi. Lalu yang ketiga, untuk yang tren negatif, nilai minimum pada setiap kriteria itu ditransformasi ke 100, sedangkan yang lainnya juga ditransformasi secara proporsional lebih rendah. Ya. Jadi perbedaannya ini lebih tinggi, ini lebih rendah ya, untuk tren positif dan tren negatif. Tapi yang masing-masing nilai minimumnya dia transformasikan ke 100 ya. Untuk yang keempat, perhitungan selanjutnya menggunakan prosedur Bayes. Jadi prosedur Bayes digunakan lagi di CPI ya, di CPI. Oke. Ini untuk yang tren positif ya, transformasi ke 100 menjadi seperti ini. XIJ dibagi minimal XIJ-nya dikali 100. Untuk yang ini adalah untuk yang tren negatif. Tren negatif terbalik ya, minimal XIJ dibagi XIJ-nya dikali 100. Oke, untuk yang bias menggunakan ini persamaan metode bias.
Ya, contohnya sebuah organisasi ingin melakukan pemilihan ketua panitia secara ketua panitia acara temu alumni. Untuk masalah ini terdapat 3 kandidat. Jadi ada 3 kandidat yaitu Bambang, Zakir, dan juga Tuti. Ya, nah kriteria dari pemilihan calon ketua ini adalah koneksi, usia, dan juga pengalaman. Jadi berdasarkan penilaiannya itu berdasarkan koneksinya, usia, dan juga pengalaman. Nah, makanya dari kasus ini pakai metodenya yang CPI karena tadi ya untuk penilaiannya itu beragam, tidak seragam. Kalau yang awal di metode bias kan penilaiannya ya skala 1 sampai 5, tapi kalau yang di CPI ini nilainya tuh berbeda dari tiap-tiap kriteria seperti itu ya. Tapi sama, dibuatkan juga tabel matriks awal penilaian CPI-nya ya. Jadi dituliskan di sini alternatifnya siapa aja nih, Bambang, Zakir, Tuti. Dan untuk kriterianya apa saja? Ada penilaian koneksi, usia, dan juga pengalaman. Lalu tuliskan bobotnya, bobot kriterianya. Misalkan koneksi itu sangat penting dalam pemilihan acara temu alumni ini, berarti diberi bobot 0,5 ya. Tapi sama nanti kalau dijumlahkan harus 1 untuk bobot kriterianya. Nah, untuk usia tidak terlalu dipertimbangkan, jadi bobotnya itu lebih kecil ya, lebih kecil 0,1. Nah, pengalaman cukup penting juga untuk pemilihan panitia ketua panitianya 0,4 ya bobotnya. Jadi nanti dijumlahkan 1 ya. Nah, untuk masing-masing kandidat nih sudah ada penilaiannya. Koneksi Bambang nilainya 90 ya, usianya 33 nih, usianya 33, Zakir usianya 37, dan yang ketiga usianya 49 tahun. Pengalamannya ini ada juga penilaiannya masing-masing ya. Jadi nilainya itu tiap kriteria kan berbeda ya nilai penilaiannya itu. Jadi pakai yang CPI. Untuk menyelesaikan permasalahan tadi, jadi ada 3 langkah, ada beberapa langkah ya. Langkah pertama itu harus tadi mengidentifikasi setiap kriteria, apakah dia termasuk yang tren positif atau yang tren negatif. Artinya, untuk kriteria koneksi dan pengalaman merupakan tren positif. Ya, kenapa koneksi dan pengalaman disebut dengan tren positif ya? Karena semakin besar nilainya, dia akan memberikan pengaruh positif dalam pengambilan keputusan ya. Jadi semakin tinggi nilai koneksi, semakin tinggi nilai pengalamannya, itu akan semakin berpengaruh positif juga dalam pengambilan keputusan ya. Bobotnya juga kan tadi besar, jadi dia termasuk ke yang tren positif. Nah, sedangkan untuk kriteria usia ya, usia itu termasuk ke dalam tren negatif. Kenapa usia masuk ke tren negatif? Karena semakin tinggi usianya ya, semakin tinggi nilainya itu memberikan pengaruh yang negatif dalam pengambilan keputusan ya. Jadi kalau dari bobot sih usia 0,1, artinya sebetulnya ingin diperoleh usia yang lebih muda ya, usianya lebih muda dengan koneksi dan pengalamannya yang paling tinggi seperti itu. Kalau kita sudah membedakan tren positif dan tren negatif, selanjutnya untuk kriteria yang termasuk tren positif ya, tadi ya kita harus menghitung atau ditransformasi ke nilai 100. Sedangkan untuk kriteria yang termasuk tren negatif, nilai tertinggi pada setiap alternatif ditransformasi ke 100. Ketiga, nilai setiap kriteria lainnya ditransformasi secara proporsional. Oke, kita lihat untuk yang tadi ya, kita kan sudah pisahkan mana tren positif, mana tren negatif. Di sini saya bedakan berdasarkan warna. Biru itu tren positif, berarti koneksi dan pengalaman tren positif ya. Dan juga usia termasuk ke yang tren negatif. Nah, dilihat lagi di persamaannya untuk tren positif. Tren positif ini adalah rumusnya ini ya. AIJ sama dengan XIJ dibagi nilai minimalnya ya, nilai minimal dari XIJ-nya dikali 100. Kayak di sini contohnya, misalkan yang Bambang nih. Bambang itu untuk yang koneksi paling tinggi nilainya berapa? Paling tinggi nilainya adalah 90 ya, paling tinggi 90, terendah 70. Nah,
Untuk yang tren positif, berarti 90 per yang kecil, yang paling minimalnya berapa? 70. 90 per 70 dikali 100 ya, untuk Bambang. Nilainya adalah 129. Ditulis di sini untuk nilai yang dituliskan di tabel transformasi ke nilai 100. Sedangkan untuk yang Zakir juga masih sama, 90 per 70 ya. Nah, sedangkan untuk yang Tuti 70 per 70. Oke, berarti dia adalah yang paling 100 ya, nilainya yang paling rendah 100 itu. Transformasikan ke tabel ini ya, ke tabel ini. Lalu kita lanjut lagi ke yang pengalaman ya. Pengalaman juga masih tren positif. Tertingginya dia 90, terendahnya 70. Berarti untuk yang Bambang nilainya adalah 70 per 70 ya, karena nilai minimalnya 70 ya. 70 per 70 dikali 100. Oke, diperolehlah 100. Untuk yang Zakir ini ya, untuk yang Zakir adalah 75 per 70 dikali 100 ya. Ini harusnya Zakir, sorry ya. Oke, 75 per 70 dikali 100, jadi 107. Ya. Yang ketiga, Tuti, berarti 90 per 70 ya. XIJ dibagi dengan yang nilai minimalnya, 90 per 70 kali 100. Jadi nilainya 129. Oke. Lanjut ke yang tren negatif. Nah, tren negatif ini rumusnya ini ya. Jadi nilai minimalnya dibagi dengan nilai tersebut. Kalau di usia, nilai minimalnya itu berapa? Minimal paling kecil adalah 33 ya. Oke, jadi ini berarti jadi patokan nih 33 ini. Oke, kita ke usia, misalkan yang Bambang. 33 dibagi 33 ya. 33 dibagi 33 kali 100. Jadi usianya adalah di sini adalah nilainya 100. Nah, yang kedua berarti 33 dibagi 37 ya, nilainya, nilai yang Budi atau Zakir sini. Sehingga diperoleh nilainya 89. Terakhir berarti yang 33 dibagi yang 49. 33 dibagi 49 yang ini ya. Jadinya nilainya 67. Oke. Dari sini kita sudah peroleh ke tabel transformasi ini ya. Tabel transformasi ini nilainya sudah kita peroleh. Nah, jangan lupa dicantumkan juga bobot kriterianya tadi 0,5, 0,1 dan 0,4. Langkah selanjutnya menghitung dari alternatif tersebut ya, hitunglah menggunakan metode Bayes ya. Jadi dihitung menggunakan metode Bayes. Nah, metode Bayes itu adalah ini ya. Di sini masing-masing alternatif dihitung untuk yang Bambang, Zakir dan juga Tuti nih. Berarti yang ini untuk yang Bambang nih, untuk yang Bambang 129 dikali 0,5 ya, ditambah 100 dikali 0,1 ditambah 100 dikali 0,4, hasilnya sekian ya. Lalu untuk yang Zakir, Zakir atau Budi, salah sini, Zakir harusnya, sorry. Untuk Zakir berarti 129 dikali 0,5 ditambah 89 dikali ini ditambah ini dikali ini ya, hasilnya sekian. Untuk yang terakhir yang alternatif 3 Tuti, 100 dikali yang bobotnya, 67 dikali bobot ditambah 129 dikali bobot. Ini untuk detail perhitungannya ya. Diperoleh ini. Nah, setelah itu sama ya, sama kita beri peringkat dari masing-masing alternatif tersebut. Mana nih nilainya yang paling tinggi? Dia berarti peringkat 1 ya. Oke, diberi peringkat ya. Nah, kalau dari sini bisa dilihat ya, kalau Budi atau Zakir ini yang terpilih sebagai ketua alumni, calon ketua alumni yang paling tinggi nilainya. Jadi untuk CPI ini digunakan untuk penilaian ya, penilaian beberapa kandidat misalkan ya, tapi nilai tiap alternatifnya itu bisa berbeda ya. Jadi pakai CPI. Metode yang ketiga yaitu metode MPE ya, atau metode perbandingan eksponensial. MPE ini adalah salah satu metode dari Decision Support System atau DSS ya, yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria yang jamak.
Ini menurut dari buku Prof. Marimin ya. Prof. Marimin itu dosen saya, salah satu dosen saya di IPB. Selanjutnya, selain itu, metode ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang mengkuantifikasikan pendapat seseorang ya. Ada pendapat seseorang atau lebih. Nah, di sini berarti penilainya bisa lebih dari satu nih, penilainya lebih dari satu. Kalau yang CPI kan penilaiannya satu orang ya, dari hasil nilai satu orang. Untuk yang MPE bisa dari beberapa orang dalam skala tertentu ya. Tapi konsepnya metode MPE ini menggunakan perhitungan secara eksponensial. Namanya juga eksponen, berarti ada pemangkatan ya secara eksponensial, berbeda dengan perbedaan nilai antara kriteria dapat dibedakan tergantung pada kemampuan orang yang menilai. Jadi pastikan kalau yang menilai menggunakan metode MP ini adalah orang yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Jangan sampai kita asal memberi kuesioner atau penilaian untuk menilai kuesioner MPE kita. Nah, metode MPE ini ada menghasilkan nilai alternatif yang perbedaannya kontras sehingga memberikan keuntungan dalam mengurangi bias. Ya, perbedaannya itu sangat kontras kalau kita hitung atau analisis berdasarkan metode MPE ya, sehingga mengurangi bias dan mungkin saja terjadi dalam analisis. Oke, perbedaan dengan dengan teknik Bayes dan juga bias ya. MP ini akan menghasilkan nilai alternatif yang perbedaannya lebih kontras dibanding kalau kita menggunakan teknik yang bias. Ini adalah gambaran dari metode perbandingan eksponensial ya. Jadi di sini ada persamaan untuk yang metode eksponensial. Berarti dia namanya juga eksponensial, ada dipangkatkan ya, dipangkatkan derajat kepentingan kriteria keputusannya. Gitu. Lalu oke. Ya, jadi menghasilkan nilai alternatif yang perbedaannya kontras sehingga memberikan keuntungan dalam mengurangi bias yang mungkin terjadi di dalam analisis. Untuk langkah-langkah perhitungan metode MPE ini ada 6 langkah ya. Yang pertama, penentuan alternatif keputusan. Selanjutnya, penyusunan kriteria keputusan yang akan dikaji ya. Yang ketiga, penentuan derajat kepentingan relatif setiap kriteria keputusan dengan menggunakan skala konversi tertentu sesuai keinginan pengambil keputusan. Jadi nanti dikonversi skalanya ya. Bisa pakai yang 1 sampai 5 skalanya atau yang sampai ke 9. Yang keempat, melakukan penilaian semua alternatif terhadap setiap kriteria. Selanjutnya, baru menghitung skor atau nilai total dari setiap alternatif ya, menggunakan persamaan MPE tadi. Yang keenam, menentukan urutan prioritas berdasarkan skor yang diperoleh. Jadi tetap ada perankingan di akhirnya ya. Oke, untuk penentuan tingkat kepentingan kriteria dapat dilakukan dengan cara wawancara ya, wawancara dengan pakar. Jadi penentuan kepentingan kriteria atau bobotnya apa saja sih kriterianya yang harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut, harus tanya ke pakarnya atau wawancara seperti itu. Selanjutnya, untuk penentuan skor alternatif pada kriteria tertentu dilakukan dengan memberi nilai setiap alternatifnya berdasarkan nilai kriterianya. Jadi semakin besar nilai alternatifnya, semakin besar juga skor alternatif tersebut ya. Untuk total skor masing-masing alternatif keputusan akan relatif berbeda secara nyata karena adanya fungsi eksponensial tadi. Ya, ini adalah untuk tadi ya skala perbandingannya atau perbandingan pembobotan. Ada di sini saya tampilkan dua ya. Ada dua menurut berdasarkan kriteria metode Ekenrod ya. Misalkan skalanya 1 sampai 5 nih. 1 itu sangat tidak penting sampai 5 itu sangat penting ya. Nilainya ya mengikuti semakin kecil skalanya, semakin kecil juga nilainya gitu ya. Jadi nilainya ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Atau bisa juga
menggunakan skala untuk perbandingan berpasangan gitu ya. Nah, di sini berarti kita membandingkan masing-masing kriteria. Apakah mulai dari nilai 1 itu sama penting ya, 2 itu sama hingga cukup penting, sampai ke 9 itu kepentingannya amat sangat penting ya. Jadi ada dua kriteria ini atau dua metode ini untuk menentukan nilai masing-masing kriteria. Oke ya, contoh kasusnya misalkan pembelian laptop, masih pembelian laptop di kasusnya, lalu alternatif pilihannya ada 3 merek yang kita pertimbangkan, Toshiba, HP, dan juga Asus. Kriterianya kualitas 0,4 bobotnya ya, untuk kemudahan servisnya 0,2 dan juga harganya 0,4. Nah, untuk kriteria ini harus ditentukan oleh pakarnya ya, pakar laptop. Nah, kecuali kalau yang di awal kan misal kita menentukan kriterianya sendiri dan juga bobotannya juga sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan kita misalnya. Tapi kalau untuk yang MPE ini ditentukan oleh pakar. Untuk metode penilainya pakai yang ordinal misalkan di sini atau generik. 1 sangat tidak bagus sampai ke 5 sangat bagus. Nah, untuk kita masukkan ke dalam tabel matriks keputusan metode MPE seperti ini ya. Oke, untuk tadi alternatifnya ada 3 merek, terus ada kriterianya kualitas, servis, dan juga harga ya. Ini masing-masing sudah dinilai ini oleh pakar nih. Bobotnya juga sudah ditentukan oleh pakar sini. Oke, ini adalah masing-masing nilainya. Next, kita harus tentukan nilai-nilai tadi, nilai-nilai ini ya dari tabel ini, kita harus hitung, masukkan ke dalam tabel hasil penilaian MPE yang ini ya. Jadi caranya adalah menggunakan persamaan yang MPE-nya tadi. Persamaan MPE-nya itu adalah ini ya, berarti 5 nilai dari masing-masing kriterianya dipangkatkan dengan bobotnya ya. 5 pangkat 0,4, 0,4 ditambah 4 dipangkatkan 0,2 ditambah yang 3 dipangkatkan 0,4. Nah, ini untuk yang alternatif 1 nih. Jadi hasilnya adalah 4,78 ini ya. Jadi hasil pemangkatannya tadi ya dituliskan di tabel hasil penilaian MPE seperti itu. Dari tabel ini kalian buatkan lagi tabel tabel hasil penilaian MPE. Jadi 5 pangkat 4 hasilnya 1,90, tuliskan di sini. 4 pangkat 0,2 hasilnya di sini. 3 pangkat 0,4 hasilnya di sini. Untuk total nilainya, tuliskan di total nilai. Seperti itu. Terus untuk yang kedua juga sama. Berarti hasil ini ya, 4 pangkat 0,4. Terus yang ini adalah hasil dari 4 pangkat 0,2. Dan ini adalah 5 pangkat 0,4. Dijumlahkan hasilnya sekian. Merek 3, ini ya 4 pangkat 0,4. Lalu ini adalah hasil dari 5 pangkat 0,2 dan yang ini hasil dari 4 pangkat 0,4 gitu. Ditotalkan adalah 4,86. Kalau dari sini dilihat hasilnya itu lumayan kontras ya dibandingkan dengan yang metode Bayes itu. Jadi setelah diperoleh total nilainya baru kita masukkan ke peringkat. Nilai yang paling tinggi peringkatnya adalah ranking 1 ya. 1 ini yang kedua dan ini yang ketiga. Oke. Jadi menurut metode MPE kita harus beli yang merek kedua atau HP alternatif kedua ya dengan peringkat yang pertama nilainya 4,96. Contoh kedua yang menggunakan metode MPE adalah misalkan PT Cyber Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Nah, pada PTST ini belum terdapat sistem yang didukung secara sistematis sehingga pada proses promosi jabatan seringkali mengakibatkan evaluasi kinerja karyawannya membutuhkan waktu yang relatif lama.
Jadi masih ada subjektivitas ya. Subjektivitas pada evaluasi kinerja juga menjadikan promosi jabatan tidak berjalan dengan baik. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang dapat menentukan karyawan yang layak mendapatkan promosi jabatan dari perhitungan nilai kinerjanya. Oke. Pada artikel ini digunakan metode MPE untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan melibatkan 6 orang pakar ya. Jadi ada 6 orang pakar yang menilai adalah 6 orang pakar untuk menentukan kriteria dan juga bobot. Jadi untuk menentukan kriteria dan bobotnya penilaiannya oleh 6 orang pakar ini ya. Oke. Jadi penilaian kriterianya itu akan ditentukan salah satu dari 10 orang kandidat, dari 10 orang karyawan. Satu dari 10 yang akan dipromosikan. Nah, ini adalah nama-nama karyawannya. Ya, 10 orang nama karyawannya. Nah, untuk kriteria dan bobot ya, pada kasus evaluasi karyawan tersebut, untuk promosi jabatan ini telah ditentukan 6 buah kriteria yang diperhitungkan. Nah, 6 kriteria ini berdasarkan dari pakar tadi ya, dari 6 pakar yang menilai tadi. Kriterianya apa saja? Kehadiran, prestasi, unsur penunjang, pengembangan diri, penilaian umum, dan juga tingkat pendidikannya. Oke, jadi para pakar yang diminta pendapat dalam penyusunan artikel ini adalah yang dianggap memiliki latar belakang atau kompetensi berkaitan dengan kinerja SDM. Jadi pakarnya itu dari bidang ini ya, dari bidang SDM. Sebanyak 6 orang pakar dipilih untuk memberikan penilaian model Encarod ya, Encarod ini. Encarod. Sini ya, jadi pakai yang skala 1 sampai 5. Nilainya juga 1 sampai 5. Selanjutnya, hasil penilaian pembobotan para pakar terlihat pada tabel 2. Nah, di sini nanti dari ke-6 pakar tersebut ya diberikan form penilaian yang sama, misalkan yang ini. Untuk kode ya, kodenya kriteria 1 ya C1 sampai C6. Nah, ini untuk nama kriterianya, pengembangan diri, penilaian umum sampai ke dengan yang kehadiran. Nah, lalu di sini urutan. Urutan ini adalah nilai yang ordinal tadi, skala ordinal. Nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau 1 berarti sangat tidak penting, 5 adalah sangat penting, seperti itu ya. Nah, lalu dari ke-6 pakar tersebut, masukkan hasilnya ke sini. Masukkan hasilnya ke tabel 2 ini ya. Misalkan yang menjawab sangat tidak penting ya, pengembangan diri itu sangat tidak penting, ada pakar yang menjawab 1 orang ya. Yang poin nomor 2 atau nilai 2 0 ya, tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang berpendapat seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, misalkan cukup penting nih pengembangan diri, ada 2 orang pakar yang menjawab. Untuk yang penting, yang menjawab penting ada 2 orang. Yang menjawab sangat penting ada 1 orang. Nah, dari sini pastikan dari tiap-tiap ini nilai-nilai urutan ini adalah hasilnya adalah 6. Kenapa 6? Karena pakarnya juga ada 6 gitu ya. Jadi istilahnya direkap dari kuesioner yang sudah diisi pakar tersebut. Ya, ini juga 6. Nah, selanjutnya ada faktor pengkali ya. Faktor pengkali di sini adalah dari tadi kita kan nilai ordinalnya 1, 2, 3, 4, 5, 4 dan juga 5. Nah, untuk faktor pengkali, mulai dari nilai paling tinggi yang 5 ini diberi faktor pengkalinya 0 ya. 0 seterusnya 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini adalah faktor pengkali dari masing-masing kriteria ya, nilai masing-masing kriteria. Nah, nextnya adalah kita menghitung nilai ya, nilai dari masing-masing ini, nilai dari masing-masing kriteria yang sudah kita rekap dari pakar tersebut. Nah, kenapa di sini 10? 10 ini adalah dari sini. 1 ya, 1 dikali faktor pengkalinya, 1 dikali 4 ditambah 0 dikali ini, ditambah ini dikali ini, ditambah ini dikali 1 ya, ditambah 1 dikali 0. Jadi hasilnya totalnya adalah 10. Ini adalah sigmanya ya.
Sigma dari nilai urutannya, nilainya dikalikan dengan faktor pengkalinya. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua juga sama. Nah, ini 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 2 ditambah ini dikali ini dan ditambah ini dikali ini. Jadi totalnya 16. Seterusnya sampai ke bawah ya, sampai ke bawah ditotalkan seperti itu. Totalnya 66. Lalu yang terakhir adalah bobot. Nah, bobot ini ditentukan oleh pakar juga ya. Pakarnya dari keenam pakar itu menilai kalau si pengembangan diri itu bobotnya adalah 0,152. Untuk penilaian umum 0,242. Seterusnya sampai ke bawah, dan kalau bobot ini ditotalkan adalah nilainya sama dengan 1. Jadi bobot itu harus sama dengan 1. Jadi ini adalah pembobotan dari menurut pakar ya, menurut pakar dari masing-masing kriteria. Selanjutnya ini adalah data-data awal yang akan diperhitungkan dengan metode MPE ya, di tabel 3, data evaluasi MPE. Di sini ada misalkan kodenya ya, kodenya untuk alternatif. Alternatif itu ada berapa kandidat sih? Tadi kan ada 10 ya, 10 kandidat. Jadi diberi kode A1 sampai dengan A10 itu. Lalu untuk nama-namanya bisa juga dituliskan nama kandidatnya ya, nama kandidatnya. Nah, masing-masing tuliskan di sini adalah kriteria. Kriterianya apa saja? Daripada kriterianya kita tuliskan panjang, jadi kita tadi gunakan kode untuk kriteria ya, C1 sampai dengan C6 itu. Nah, untuk James ternyata nilai untuk C1 atau pengembangan dirinya dia adalah 7 ya. Untuk C2-nya 6 dan seterusnya. Ini adalah nilai yang diberikan dari pakar untuk masing-masing kriteria, untuk masing-masing alternatif, masing-masing alternatif dari berbagai kriteria. Ya. Kalau dari contoh artikel ini ada menggunakan penggambaran matriks derajat kepentingan relatif ya atau RK. Nah, langkah pertamanya adalah membuat matriks derajat kepentingan relatifnya atau RK-nya dari data awal yang ada ya. Dari data pada tabel 3 maka dibuat matriks keputusannya itu seperti ini. Jadi nilai-nilai yang ada di tabel 3 tadi dimasukkan ke dalam matriks seperti ini. Tadi untuk yang alternatif pertama ya, A1 nilainya masing-masing ini adalah sebetulnya kriteria 1 sampai dengan kriteria 6 gitu ya. Jadi dimasukkan nilai-nilainya aja ke dalam matriks seperti ini. Nah, jadi misalkan pada matriks derajat kepentingan tersebut, data pada baris ke I adalah menunjukkan data dari alternatif. Nah, ini adalah alternatifnya ya, yang ke bawah adalah alternatifnya. Ini I. Lalu untuk yang C ya, C ini adalah menentukan kriterianya, kriteria ke C. Nah, misalkan untuk data kita perhatikan RK 10,3 ya, RK 10,3. Nah, 10,3 berarti alternatifnya berapa? Alternatif 10 ya, alternatif 10 di sini, alternatif 10. Terus tiganya ini adalah kriteria ketiga, C3, berarti nilainya adalah di sini 4 ya. Jadi untuk matriks RK 10,3 itu menunjukkan alternatif ke-10 yaitu yang F ini ya, yaitu F Yuna. Untuk kriteria 3-nya unsur penunjang ya, kriteria 3 dengan nilainya adalah 4 seperti itu. Selanjutnya matriks derajat kepentingan. Nah, kita buatkan matriks derajat kepentingannya ya, bobot atau derajat kepentingan bisa diperoleh dari data pada tabel 2. Tabel 2 yang ini ya, bobotnya yang tadi sudah ditentukan oleh pakar ya. 1, nah ini adalah totalnya. Ini untuk kriteria 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang satu adalah sigmanya ya, sigma dari pembobotan tersebut. Selanjutnya menghitung total nilainya. Nah, total nilainya itu sama seperti prosesnya yang di contoh sebelumnya ya. Jadi dikalikan, dipangkatkan dengan bobotnya. Pangkat dengan bobotnya. Contohnya yang ini. Misalkan untuk yang kriteria 10. Kriteria 10 nilainya kan 6, 8, 4, 2, 6, dan 8 ya. Ini nilainya.
Oke, jadi dipangkatkan dengan bobotnya tadi. Untuk yang kriteria 1 bobotnya berapa? Nilai dipangkatkan bobotnya ya. Nilai pangkat bobot, nilai dipangkatkan bobot sehingga diperolehlah total nilainya untuk yang alternatif 10 adalah 8,105. Yang tadi kan kita sudah menghitung yang alternatif 10 ya, atau yang F-UNA nih. Nilainya, total nilainya adalah 8,105. Nah, sekarang cari di yang lain juga sama ya. Di yang lain juga sama, caranya adalah nilai dikalikan dipangkatkan ya. Nilai dipangkatkan dengan bobotnya, ditambah nilai yang C2, dipangkatkan dengan bobotnya, seterusnya. Nah, ini adalah hasil dari pemangkatan-pemangkatannya, seperti itu ya. Caranya sama semuanya. Lalu ditotalkan nilainya berapa jumlahnya. Nah, kalau sudah ditotalkan nilainya ya, dari rumus ini sebetulnya, dari rumus ini baru ini ya, ini adalah tadinya nilainya, nilai dan juga ini bobot ya. Jadi nilai dipangkatkan bobot, ditambahkan yang kriteria-kriterianya ditambahkan ya. Nah, setelah diperoleh total nilainya, baru diperingkatkan mana sih yang terbesar, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kalau yang terbesar dia berarti adalah peringkat 1 ya. 1, 2, 3 seterusnya ya, sampai 10, sampai peringkat 10. Nah, dengan menghitung menggunakan metode perbandingan eksponensial ini, bisa diketahui siapa sih yang layak ya untuk menjadi ketua panitia tersebut. Contoh kasus yang lainnya, nah nanti kalian bisa lihat-lihat ya, bisa cari-cari jurnal yang relevan yang menggunakan metode perbandingan eksponensial. Banyak sekali jurnalnya. Nah, ini saya akan bahas salah satu jurnal dengan judulnya Penerapan Metode Perbandingan Eksponensial atau MPE, Penentuan Penerimaan Beras Sejahtera atau Rastra ya di Desa Tobu. Di sini ada metode pembobotan kriterianya menggunakan yang skala perbandingan pasangan ya. Jadi yang 9 itu, yang nilainya 1 sampai 9. Lalu untuk penentuan kriterianya ada 5 ya. Kriterianya ada 5 nih, ada C1 sampai C5 mulai dari pekerjaan sampai dengan luas bangunan. Nah, jadi kita akan menentukan siapa sih yang berhak menerima rastra ini berdasarkan kriteria ini ya, 5 kriteria ini. Dari 5 kriteria dibagi lagi ya menjadi beberapa sub kriteria. Nah, untuk sub kriteria pekerjaan ya, pekerjaan ada di sini adalah di data ternyata ada yang pekerjaannya PNS, wira swasta, petani, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk bobot ini adalah nilainya ya, nilainya bobotnya. Lalu untuk sub kriteria penghasilan, nah, sub kriteria penghasilan ini adalah misalkan kita bagi ke 5 kelompok lagi. Ada yang range-nya lebih dari 2 juta ya, seterusnya sampai ke yang kurang dari 500.000. Nah, untuk yang kurang dari 500.000 berarti dia adalah sangat amat penting ya, sangat diprioritaskan seperti itu. Sangat diprioritaskan untuk menerima rastra. Sedangkan yang penghasilannya di atas 2 juta nilainya 5. Walaupun masih tinggi kepentingannya ya, tapi lebih urgent yang nilainya kecil, yang penghasilannya kecil. Begitupun misalkan yang ini, yang subkriteria pekerjaan. Yang pengangguran tentunya lebih diprioritaskan ya. Kepentingannya sangat amat penting dibandingkan buruh tani, petani, wira swasta, dan PNS gitu. Next, untuk subkriteria jumlah tanggungan. Tadi kan ada kriteria jumlah tanggungan. Nah, kriterianya juga kalau yang tanggungannya lebih dari 6, dia sangat diprioritaskan. Seterusnya ya, sampai ke kurang dari 2 tanggungannya itu bobotnya 5, diberi bobot 5. Untuk subkriteria kondisi rumah nih, kondisi rumah misalkan kita menjadi kriteria juga ya. Adakah yang temboknya di keramik, yang tembok plester bata, bambu ya. Nah, tentunya yang diprioritaskan untuk mendapat rastra adalah yang rumahnya berbahan bambu dan juga lantainya tanah seperti itu.
Next, untuk selanjutnya subkriteria luas bangunan. Nah, luas bangunannya diprioritaskan untuk yang bangunannya kurang dari sama dengan 100 meter persegi ya. Dan seterusnya sampai ke yang lebih dari sama dengan 180 meter persegi. Jadi cara penentuan bobotnya dilihat prioritasnya lebih ke yang mana yang akan mendapatkan bantuan beras sejahtera ini. Tadi sudah diketahui kriteria dan juga subkriteria masing-masing ya, subkriterianya. Oke, di sini lanjut ke kita akan selanjutnya menghitung skor penilaian alternatif dengan MPE ya, hitung skor penilaian alternatifnya dari masing-masing kriteria menggunakan rumus yang MPE tadi ya, rumus yang MPE. Misalkan alternatifnya itu adalah ada si A, si B, si C, dan sampai si E ya. Dengan masing-masing untuk kriteria bobot pekerjaannya adalah ini 7, 6, 4, 5, dan 7 ya. Masing-masing ya untuk tiap kriteria bobotnya adalah seperti ini. Lalu untuk si A nilai dari tadi kan pekerjaannya ya, pekerjaannya dia adalah sebagai apa ya, misalkan si A itu berarti ditulislah 3 ya, 3 di sini 3, dan juga untuk yang dapat penghasilannya dia dapat skor 5, jumlah tanggungannya skor 4, dan kondisi rumahnya 5 misalkan ya, luas bangunannya 5. Nah, kalau sudah dinilai satu persatu tiap alternatif ya, dilakukan penilaian, lalu dihitung nilai alternatifnya. Nilai alternatifnya bagaimana cara menghitungnya? Seperti ini ya. Jadi alternatif 1, perhatikan yang ini. Alternatif 1, berarti ini ya. Nilai kriterianya dipangkatkan dengan bobotnya. Lalu ditambahkan yang ini, pangkat dengan yang ini. Yang 4 dipangkatkan 4, ditambahkan 5 pangkat 5, ditambah 5 pangkat 7. Sehingga hasilnya adalah sekian ya, 99,318. Nah, 99,318. Nah, ini dihitung ya masing-masing alternatif. Selanjutnya kalau sudah dihitung baru diberi peringkat mana yang lebih nilainya itu lebih tinggi dari tinggi terendah ya. Berarti untuk yang paling tinggi beri peringkat 1 sampai seterusnya. Nah, ini adalah cara menentukan ya, cara menentukan penerimaan. Misalkan dalam kasus ini Rastra di Desa Tobu pakai MPE, ternyata bisa juga seperti ini. Nanti coba teman-teman cari lagi jurnal-jurnal yang menggunakan bisa metode MPE, bisa menggunakan metode CPI dan juga yang bias. Contoh lainnya ada ini ya, seorang investor dihadapkan pada pilihan untuk menginvestasikan pada restoran dengan sistem penjualannya berbasis online atau tetap dengan sistem saat ini yang masih konvensional ya. Jadi ada dua pilihan nih, penjualannya berbasis online atau tetap yang konvensional. Nah, untuk kriterianya dipertimbangkan akurasinya ya, kemudahan, sistematis, biaya, dan juga tampilan. Seperti itu ya. Ini untuk jadi kita buatkan matriks awal penilaian MPE-nya. Kriterianya apa saja nih? Kriterianya akurasi, kemudahan, sampai ke yang tampilan. Lalu diberi bobotnya ya. Nah, yang menilai ini adalah pakar, seorang pakar, atau kita meminta ya seseorang yang ahli di bidangnya untuk menilai apa aja sih kriteria yang penting dan juga seberapa penting bobotnya tersebut. Jadi bobotnya untuk akurasi 9 ya, berarti dia sangat penting. Yang paling penting ya, yang sangat diprioritaskan, sampai dengan ke yang tampilan 5 ya, nilainya 5 bobotnya. Nah, untuk nilai alternatifnya, tadi alternatifnya kan ada 2 ya, alternatifnya untuk sistem online dan juga konvensional. Nah, masing-masing diberi nilai ini. Untuk akurasi sistem online nilainya 8, sedangkan konvensional 6 ya. Ini pakai yang skala yang berpasangan seperti itu untuk nilainya ya. Seterusnya sampai ke yang tampilan, masing-masing nilainya seperti ini. Selanjutnya kita hitung menggunakan teknik MPE pakai rumus yang ini seperti biasa ya. Kita hitung total nilainya dari mana? Dari untuk yang misalkan
tiap kriteria, tiap alternatif kita hitung ya, tiap alternatif kita hitung. Nah, misalkan untuk yang akurasi nih, akurasi di sistem online. Akurasi di sistem online nilainya sekian. Itu adalah dari ini, 8 dipangkatkan dengan bobotnya ya. 8 dipangkatkan dengan bobotnya. Kemudian yang kemudahan juga sama, 8 dipangkatkan bobot. Sistematis ini juga sama ya, 6 dipangkatkan 6. Dan seterusnya sampai ke yang tampilan adalah 8 dipangkatkan 5 ya, 8 dipangkatkan 5. Sehingga kita hitung totalnya berapa sih, totalnya keseluruhan dari nilai MPE-nya ya. Untuk yang konvensional juga sama. Konvensional juga sama. Berarti yang di sini adalah 6 dipangkatkan bobotnya, seterusnya sampai ke yang bawah. Baru kita totalkan nilainya ya. Nah, dari kedua alternatif ini, mana yang lebih besar dari sistem online atau sistem konvensional? Lebih besar yang sistem online ya. Jadi sistem online ini peringkat pertama, seperti itu. Ya, berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa sistem yang paling potensial untuk diinvestasikan adalah sistem online dengan nilainya sekian. Nah, tadi kan kita sudah bahas ketiga metode ya. Jadi, apa sih bedanya dari metode CPI, bias, dan juga MPE ya? Penggunaan metode CPI, bias, dan juga MPE tergantung dari satuan penilaiannya, skala penilaian, dan juga bobot penilaiannya. Kalau teman-teman perhatikan ya, perbedaannya di sini. Untuk metode CPI memiliki satuan penilaian yang tidak seragam dan skala penilaiannya itu dengan campuran rasio ya, campuran rasio tidak seragam, campuran rasio, sedangkan untuk skala penilaian bobotnya campuran skala penilaian. Sedangkan untuk yang metode bias memiliki satuan penilaiannya itu seragam. Seragam ya. Seragam dan juga skala penilaiannya rasio atau terukur nyata ya. Misalkan desimal 0,0 berapa sampai dengan 1 maksimalnya ya untuk bobotnya. Sedangkan yang MPE sama dengan bias, satuan penilaiannya adalah seragam, cuma dia skala penilaiannya adalah ordinal. Skala penilaiannya ordinal. Ordinal itu adalah misalkan 1 sampai dengan 5 bisa ya, atau 1 sampai dengan 3 atau 1 sampai dengan 9 gitu. Jadi perbedaannya di sini ya, satuan penilaian, skala penilaian, dan juga skala penilaian bobotnya. Ada contoh kasus seperti ini, misalkan ada sebuah perusahaan pertambangan, dia akan membangun cabang set baru di wilayah Sumatera. Nah, alternatifnya ada beberapa alternatif lokasi di Batam, di Bintan, Bengkulu, Bangka, atau di Belitung. Jadi perusahaan ini menggunakan 3 jasa konsultan yang berbeda ya sebagai bahan pertimbangan mereka untuk menentukan lokasi yang strategis, lokasi penambangan yang strategis. Kriterianya ada 7 kriteria yang ditetapkan. Yang pertama misalkan kondisi lokasinya, infrastruktur, transportasi, sampai dengan ke kriteria teknologi dengan bobotnya masing-masing ini ya. Ini bobot dari masing-masing kriteria tersebut. Nah, hasil penilaian dari masing-masing konsultan kan ada 3 konsultan ya, ada 3 konsultan, berarti masing-masing harus menilai jika di Batam ya, ini untuk konsultan 1, konsultan 2, konsultan 3, di Bintan juga sama, 3 konsultan menilai semuanya ya. Jadi untuk tiap alternatif lokasi itu dinilai oleh 3 konsultan yang berbeda gitu. Jadi masukkan hasil penilaian konsultan itu ke hasil ini, ke tabel hasil penilaian alternatif lokasi berdasarkan 7 berdasarkan 7 kriteria ini ya. Pertanyaannya, metode apakah yang paling cocok? Nah, coba nanti jelaskan alasannya ya. Alternatif mana yang sebaiknya dipilih? Lakukan perhitungan dengan metode yang dipilih pada pertanyaan 1, pertanyaan A. Kalau dari sini kita lihat ya, metode yang cocok adalah metode MPE karena data yang digunakan untuk penilaian alternatif ini seragam dan juga ordinal ya, dan juga ordinal. Nah, untuk permasalahan seperti ini maka langkah pertama yaitu menentukan nilai modusnya dulu karena tadi kan ada 3 konsultan yang berbeda nih, dinilai oleh 3 konsultan yang berbeda. Maka kita harus tentukan modus ya, modus untuk masing-masing alternatif dari ketiga pakar, dari ketiga konsultan itu.
atau konsultan 1, 2, dan juga 3. Oke, kita buat masing-masing penilaiannya atau modusnya ke dalam tabel ya. Kita cari nilai modus dari ketiga penilai ya. Fokus dulu ke yang tabel ini. Ke yang tabel ini untuk ya kita tuliskan alternatif lokasinya ya. Lalu kriterianya tadi kan bobotnya sudah ada ya di awal di studi kasus bobot dari masing-masing kriteria. Nah, untuk yang Batam kenapa nilainya 7 ya? Nah, dari ketiga penilai ini mana yang paling banyak menilai ya? Angka mana yang paling sering muncul? Yang paling banyak muncul adalah yang diberi nilai 7. Ya, 7 itu sangat tinggi kepentingannya ya. Jadi di sini nilainya 7. Untuk yang Bintan juga sama. Kenapa 6? Karena 6 yang paling banyak ya. Dinilai oleh pakar adalah 6. Nah, untuk yang Bengkulu juga sama ya. Bengkulu berarti 6. Bangka semuanya menilai 8. Wow. Lalu untuk yang Belitung 6 juga ya. Belitung juga 6. Nah, untuk seterusnya sampai ke yang kriteria ketujuh dilihat. Misalkan yang ketujuh nih. Ya. Ketujuh adalah 4, 5, dan 5. Modusnya adalah 5 ya untuk yang Batam. Lalu untuk yang Bintan 5, 5, dan 6. Modusnya juga 5. Sampai ke yang terakhir 7, 7, dan 5. Modusnya adalah 7. Ya, jadi dibuatkan dari ketiga pakar itu dipilih modusnya. Pilih atau cari modus dari penilaian tersebut. Setelah kita tentukan modusnya ya, tentukan modusnya atau penilaian dari masing-masing alternatif tersebut, baru kita hitung menggunakan rumus yang MPE ya, rumus MPE. Kita tuliskan di sini masing-masing kriterianya mulai dari kondisi lokasi ada 7 kriteria ya. Kalau bisa, kalau ini belum teman-teman kuasai, gunakan tabel bantu lagi yang ada bobotnya ya, yang ada bobotnya. Jadi nanti nilai dari alternatif misalkan di Batam nilainya tadi berapa ya? 7 ya kalau nggak salah. 7. Berarti dikalikan dipangkatkan dengan bobot yang kondisi lokasi. Hasilnya adalah sekian ya. Untuk yang Bintan juga sama. Nilai yang di Bintan dipangkatkan bobot dari kondisi lokasi dan seterusnya ya. Sampai ke yang kriteria ketujuh. Ini juga ya, misalkan 5 nih. Untuk Batam nilainya 5. 5 dipangkatkan bobot yang teknologi. Berapa tuh bobot yang teknologi ya. Seterusnya nanti dari sini baru kita jumlahkan masing-masing nilai dari tiap kriteria, dari tiap alternatif, Dari tiap alternatif kita jumlahkan, diperoleh nilainya untuk Batam adalah sekian ya. Bintan 50.000 sekian, seterusnya ya. Nah, dari sini setelah kita jumlahkan baru kita ranking mana nilainya yang paling tinggi. Ternyata Bengkulu lah yang paling cocok untuk dijadikan sebagai penambangan baru ya. Penambangan baru seperti itu di sini di Bengkulu. Ya. Jadi setelah nilai masing-masing diketahui, peringkatnya disusun ya. Tadi peringkatnya disusun. Berdasarkan tabel, Bengkulu dipilih sebagai keputusan dalam penentuan daerah membangun cabang set baru di wilayah Sumatera. Untuk tugasnya ya, seperti biasa ada tugas sesuai dengan yang direncana tugas kita. Tugas 5, menyelesaikan persoalan keputusan dengan menggunakan metode kriteria majemuk berbasis indeks kinerja ya. Jadi di sini ada studi kasus, silahkan tentukan metode apa yang cocok untuk memilih alternatif tersebut dan juga tentukan produk manakah yang direkomendasikan untuk diperkenalkan. Menjelaskan untuk yang UTS ya, UTS nanti buatlah poster berisi nama mata kuliah ya. Jadi posternya bebas kreasinya, terserah ya desainnya. Tapi harus ada nama mata kuliah, deskripsi mata kuliah dan bahan kajian ataupun materi pembelajaran di mata kuliah analisa keputusan. Nah, ini bisa dilihat di RPS ya. Bisa dilihat di RPS yang sudah di-share di pertemuan pertama seperti itu. Jadi nama mata kuliahnya apa, deskripsi mata kuliahnya tuh seperti apa ya, bisa sama seperti RPS atau bisa juga teman-teman ada tambahan
kalimat ya, tambahan kalimat, tidak harus sama persis di sini tapi mengandung isi yang di RPS itu. Lalu ukuran posternya ini untuk konten Instagram yang tegak atau ukurannya kalau di Canva mah ada ya yang ini 1080 dikali 1350 pix. Setelah itu buatlah videonya Reels Instagram, menjelaskan deskripsi mata kuliahnya, bahan kajian atau materi pembelajaran yang diajarkan ya selama perkuliahan di analisa keputusan, bisa dilihat di RPS, dan juga nanti di akhir ada persuasif ataupun ajakan. Ajakan ayo bergabung menjadi mahasiswa program studi teknik industri Uninus. Nah, untuk persuasifnya bebas ya, bebas bisa ada tambahan yang lainnya sekreatif mungkin lah. Yang penting ada ajakan seperti ini ya. Ukuran video reelsnya itu untuk Instagram yang tegak atau 1080 dikali 1920 pix. Nah, di sini teman-teman harus memposting pada akun Instagram masing-masing ya, dan mention ke Instagram saya dan juga Instagram Prodi ya. Ada tulis keterangan pada postingannya itu seperti ini, minimal harus mengandung yang ini ya, harus mengandung ini, tapi mahasiswa juga boleh menyertakan kalimat tambahan yang lainnya. Cuma yang wajibnya adalah yang ini ya. Misalkan kalian tambahkan apa secara yang lebih menarik lagi itu sangat boleh ya. Sertakan tagarnya adalah analisa keputusan, teknik industri Uninus, dan juga di PMB Uninus. Gitu. Misalkan nanti teman-teman butuh brosur PMB ya, brosur PMB untuk tambahan di video ya, itu bisa diakses di drive ini, silahkan.